Wapres ajak kembangkan budidaya perikanan berbasis ekonomi biru di APA 2024. KKP luncurkan Ocean Accounting Indonesia di Bali. Gelaran Indonesia Tuna Investment and Business Forum bidik investor. KKP bersama PT Telkom Indonesia menggelar sosialisasi sistem komunikasi kabel laut atau SKKL SMPCS di Bali. Pesona wisata Gili Iyang, Pulau Oksigen Sumeneb. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Juli ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Aifelia Zahra. Dan saya Gufran Al-Raja dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama, Sahabat Bahari. Perikanan budidaya menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin saat membuka ASEAN Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Berikut berita selengkapnya. Pada opening ceremony ASEAN Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Wapres menyoroti bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki keanekaragaman hayati laut yang berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan global dan menyumbang 5% dari ekonomi global. Hal ini menjadikan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global. Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik seperti Filipina, Jepang, atau bahkan negara Mikronesia juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian. Wapres menyampaikan 3 langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan perikanan budidaya. Di antaranya pengembangan inovasi teknologi, penguatan riset dan perekayasaan teknologi, dan pertukaran informasi, serta berbagi hasil penelitian dan inovasi. Kedepan penerapan teknologi dan inovasi di bidang perikanan dan penguatan regulasi dan kebijakan serta kolaborasi multi-pihak perlu terus didorong demi mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Trenggono yang mendampingi Wapres juga berharap agar kegiatan APA 2024 dapat mendorong penguatan usaha perikanan budidaya di Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik. Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan perikanan budidaya. Kami berharap kegiatan APA 2024 ini dapat mendorong kegiatan usaha aquaculture di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara Asia Pasifik pada umumnya untuk tetap berkomitmen memperhatikan aspek ekologi atau kelestarian lingkungan seiring dengan usaha untuk mengoptimalisasi sumber daya perikanan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional dengan melakukan berbagai kegiatan aquaculture yang inovatif dan kreatif. Setelah resmi membuka kegiatan APA 2024, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama Menteri Trenggono mengunjungi pameran yang telah diisi booth dari sektor perikanan budidaya yang sudah berlangsung sejak Rabu 3 Juli 2024. Sebagai informasi, APA 2024 ini terdiri dari sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya seminar aquaculture, pameran, Farmers Day, dan Farm Tours. Kegiatan APA 2024 ini dihadiri 5.000 peserta yang terdiri dari dalam negeri dan luar negeri dari 26 negara Asia Pasifik. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan Ocean Accounting atau Neraca Sumber Daya Laut Indonesia di Bali. Hadirnya Ocean Accounting menjadi terobosan baru dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi meluncurkan Ocean Accounting atau Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada awal Juli lalu.
Dashboard Ocean Accounting ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Trenggono pada acara puncak forum The Fifth Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali. Peresmian ini disaksikan langsung oleh petinggi sejumlah negara kepulauan, perwakilan negara dan organisasi internasional, serta para ilmuwan peserta forum dialog. Indonesia dinilai sebagai negara kepulauan yang terdepan dalam pengembangan neraca sumber daya laut. Ocean Accounting merupakan dashboard yang berisikan kumpulan data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia yang berasal dari hasil riset dan survei. Sistem ini mengolah data secara dinamis sehingga menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan. Ladies and gentlemen, Indonesia is committed and do concrete action to protect our ocean, including launch Ocean Accounting, enabling us to measure our oceans by marine ecosystem services and degradation trends. This is, I think, the very important collaboration. We are very happy for this launching Ocean Accounting, and one of the, I think, the benchmark, very important for Indonesia. So we have responsibility, basically not today, not only today, but years to come, decades to come. So let's work together. Let's do something together, even the small part of your country, small part of my country, but if we do it together, I think we can make a difference for the future of our next generation. Dashboard Ocean Accounting memiliki fungsi untuk menghitung nilai aset sumber daya laut serta nilai ekologisnya. Selain itu, dashboard ini juga mampu menganalisis dampak lingkungan dari setiap kegiatan di laut dan pesisir seperti kegiatan perikanan, pariwisata, hingga pembangunan di wilayah pesisir. Ocean Accounting Indonesia juga dapat digunakan untuk melacak wilayah yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi maupun sebaliknya. Fitur ini berguna untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan perluasan kawasan konservasi perairan. Pentingnya Ocean Accounting yang bisa menjadi tools untuk kemudian kita melihat tingkat kesehatan laut kita seperti apa. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Menko juga soal bagaimana kita implementasi Blue HaloS. Salah satunya juga itu adalah untuk menjaga lingkungan dan sekaligus penangkapan ikan terukur yang dikombine di situ ya, yang bisa kemudian tetap kita menjaga potensi kelautan kita menjadi lebih baik. Ocean Accounting menjadi terobosan KKP dalam menghadirkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kedepannya, hadirnya Ocean Accounting Indonesia diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru. Berita selanjutnya, sahabat Bahari. Besarnya potensi tuna di Indonesia membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan optimis. Budidaya tuna secara berkelanjutan dilirik investor. Maka dari itu, KKP menggelar Indonesia Tuna Investment and Business Forum atau ITIBF 2024 di Surabaya akhir Juni lalu. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan Indonesia Tuna Investment and Business Forum atau ITIBF pada 25 Juni 2024. Kegiatan ini digelar guna menarik calon investor untuk melakukan budidaya tuna secara berkelanjutan di wilayah perairan Indonesia. Pengembangan budidaya tuna di Indonesia, menurut Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai jual di pasar dunia. Tuna di Indonesia sendiri telah dikelola oleh investor dengan nilai 1,27 triliun rupiah selama 5 tahun dari 2017 hingga 2022 yang mencakup penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. Melihat dari potensi yang dimiliki Indonesia, nilai investasi ini masih tergolong kecil, apalagi budidaya tuna di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya. Indonesia Tuna Investment and Business Forum 2024 ini dijadikan forum business matching oleh para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha ikan tuna. Selain itu, dalam rangkaian event ITIBF ini juga terdapat sesi sharing session, Tuna Investment Expo, Sustainable Tuna Expo, Demo Sustainable Tuna Sashimi, serta penandatanganan kerjasama antara pelaku usaha untuk memperluas pasar komoditas ikan tuna. Para peserta yang hadir pada acara ITIBF 2024 mencapai 300 orang yang terdiri dari unit pengolahan ikan UPI, perwakilan dagang negara mitra, kepala daerah, industri supporting seperti logistik, cold chain system, jaringan retail, hotel dan restoran, hingga lembaga sertifikasi terkait tuna.
ITIBF 2024 ini menjadi salah satu rangkaian perhelatan Tahun Tuna 2024 yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun Tuna sendiri diadakan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan nilai transaksi produk tuna dan memasyarakatkan konsumsi tuna dalam negeri. Selain itu, potensi yang mendorong untuk budidaya tuna ini juga menjadi langkah konkret Indonesia dalam menjaga ekosistem laut agar terus berkelanjutan sesuai dengan prinsip kebijakan penangkapan ikan terukur. Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, insentif, dan keamanan serta kestabilisan iklim politik, konektivitas, dan sumber daya manusia yang terampil sebagai tenaga kerja. Bapak-Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan Indonesia Tuna Investment dan Business Forum tahun 2024. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai forum komunikasi untuk membangun industri tuna di Indonesia dan semakin tangguh, semakin maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT Telkom Indonesia menggelar sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System atau SMPCS di Kabupaten Badung, Bali. Sosialisasi ini untuk mencegah kerusakan kembali kabel laut yang menjadi tulang punggung sistem komunikasi masyarakat Papua. Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System atau SKKL SMPCS di Kabupaten Badung, Bali menjelang akhir Juni lalu dihadiri puluhan sahabandar dan kepala pelabuhan perikanan dari berbagai daerah di Indonesia. KKP bersama PT Telkom Indonesia menggelar sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan kembali SKKL SMPCS, khususnya Koridor Merauke dan Timika yang selama ini menjadi tulang punggung satu-satunya sistem telekomunikasi masyarakat Papua. Sejak akhir tahun 2017, SKKL SMPCS mengalami 7 kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam 2 tahun ke belakang. Kerusakan diduga akibat terkena jangkar kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut. Selain sosialisasi, KKP telah menerbitkan surat edaran yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Merauke dan Timika untuk memperhatikan keberadaan kabel laut yang ada. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah serta Syahbandar Pelabuhan Perikanan diharapkan menjadi garda terdepan mensosialisasikan surat edaran tentang informasi alur kabel laut SMPCS ke pelaku usaha perikanan dan nelayan. Jadi ini satu-satunya backbone yang berfungsi secara optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua. Jadi karena itulah terbit surat edaran dari DJPT yang meminta para pelaku perusahaan perikanan tangkap yang memanfaatkan rute Merauke Timika untuk memperhatikan keberadaan kabel laut SMPCS ini. Fungsi dari PKKPRL itu adalah ruang laut bisa dimanfaatkan bersama sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Nah, makanya kita cari solusinya dengan melibatkan nelayan untuk ikut menjaga kabel laut ini. Karena sebenarnya nelayan sekarang itu untuk menangkap ikan kan sudah canggih ya. Memanfaatkan aplikasi, arah angin dan sebagainya. Mereka tuh harus tahu informasi itu mereka dapat semuanya dari apa? Dari koneksi internet. Nah, andai kabel ini putus, mereka bisa dapat informasi dari mana? Kan nggak ada. Nah, inilah karenanya kita harus sadar masing-masing dari pelaku usaha punya peran sendiri dan itu harus saling dihormati. Langkah lain untuk melindungi SKKL SMPCS, KKP bersama PT Telkom Indonesia juga akan memasang peta informasi kabel laut di pelabuhan-pelabuhan perikanan di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua, serta memasang penanda agar kapal-kapal perikanan tidak beraktivitas di zona inti SKKL SMPCS. Sedangkan untuk sosialisasi jangka panjang, PT Telkom akan membangun SKKL lainnya untuk menjamin stabilitas sistem telekomunikasi di Papua. Kemudian dari sisi solusi yang memungkinkan jangka pendek, yang pertama tentu kita bisa memanfaatkan keberadaan Syahbandar dalam hal ini untuk membantu mensosialisasikan mengenai kondisi posisi dari
kabel-kabel bawah laut tersebut. Dengan cara apa? Tentu yang pertama dari pihak Telkom mencetak ya posisi-posisi dari kabel-kabel tersebut untuk dipasang di dalam kantor-kantor pelabuhan yang memang terkait, baik yang dari Jawa, kapal-kapalnya itu yang menuju ke sekitar Dubu dan Merauke, ataupun di sekitar Maluku dan juga di Papua itu sendiri. Yang kedua, barangkali nanti setelah itu yang printed, mungkin juga dalam hal yang lain berikutnya bisa dimasukkan dalam map ataupun peta yang untuk digital terkait dengan peta laut. Mungkin begitu sih. Kabel ini sangat krusial karena SMPCS ini baru dibangun untuk memenuhi kebutuhan Papua dengan terutama untuk yang bagian Papua Selatan ini baru menggunakan single track. Jadi ketika terjadi masalah di Papua Selatan di mana trafiknya hari ini Merauke cukup tinggi, jadi mendekati 100 gigabit per second. Ini trafik yang sangat besar yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk mengakses bukan hanya voice atau telepon, tetapi juga data, internet gitu ya. Bahkan digunakan untuk bisnis oleh masyarakat Papua. Nah, ini ketika terjadi gangguan dan putus, itu backup yang kita miliki kalau kita menggunakan satelit itu paling hanya bisa di backup hanya 2 giga sampai 6 giga atau sekitar 6% dari traffic. Sehingga tentunya akan sangat suffer bagi masyarakat Merauke kalau terjadi masalah di kabel SMPCS ini yang masih single track terutama untuk selatan Merauke. Beralih ke informasi wisata bahari. Raja tahu nggak nih kalau Indonesia punya pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia? Wah, Indonesia punya ini. Pulau apa tuh, Vel? Pulau ini bernama Gili Iyang yang berada di Kabupaten Sumeneb, Madura. Dan karena keunikannya, Pulau Gili Iyang ini menjadi destinasi objek wisata kesehatan loh. Waduh, jadi penasaran nih sama Pulau Gili Iyang ini. Yuk tonton selengkapnya di Wisata Bahari Gili Iyang berikut ini. Salah satu pulau di Indonesia dinobatkan menjadi pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati di Yordania. Inilah Gili Iyang, salah satu pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau sebelah timur Pulau Madura yang terletak di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, kadar oksigen di pulau ini berkisar antara 20,9 hingga 21,5%. Angka ini melebihi ambang batas normal yaitu sebesar 20%. Selain itu, tingkat kebisingan udara di pulau ini tergolong rendah, sekitar 36,5 hingga 37,8 desibel. Tentunya jauh di bawah standar kebisingan wilayah pemukiman sebesar 55 desibel. Pada awal Juli lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencoba membuktikan kesegaran udara di Pulau Gili Iyang ini. Tak tanggung-tanggung, Menteri Trenggono datang ke titik nol oksigen pada dini hari dan dilanjutkan berjalan kaki menyusuri pulau sebesar 9,15 km persegi ini. Karena Pulau Gili Iyang memiliki kualitas udara yang sangat baik, konon katanya ini menjadi rahasia umur panjang masyarakat sekitar loh. Rata-rata usia penduduk Gili Iyang bisa mencapai 80 hingga 100 tahun. Tertarik untuk mengunjungi pulau kesehatan ini? Sahabat Bahari bisa menempuh waktu perjalanan 30 hingga 40 menit dari Pelabuhan Dungkek di pusat kota Sumeneb dengan taksi laut. Jangan lupa tetap jaga kebersihan pulau saat berkunjung ke Gili Iyang ini ya. Wah, seru sekali ya Eiffel, wisata kesehatan di Pulau Gili Iyang. Gimana ya rasanya menghirup oksigen terbersih ini? Serasa badan jadi segar dan lebih muda ya Raja. Wisata Bahari Pulau Gili Iyang tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Juli kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Biznet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Gufran Laraja. Dan saya Aifelia Azahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.